Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita fokus di dua ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Kita baca bersama-sama. Sudah semuanya? Daniel pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu ceritanya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang didirikan. Jadi semua rakyat harus menyembah patung itu. Tapi tiga pribadi ini memberikan jawab yang begitu luar biasa. Ayat yang saya baca ini, yang kita baca bersama-sama, sebenarnya saya dapat itu pada saat saya persiapan untuk IUT. Jadi saya persiapan untuk IUT, tiba-tiba ayat ini mengingatkan bagaimana pemujaan kita, penyembahan kita kepada Allah. Tapi malam hari ini saya berbicara tentang hatiku percaya. Dari ayat yang kita baca ini kita terkadang Bapak Ibu Saudaraku diperhadapkan akan banyak hal, situasi yang terjadi. Firman Tuhan katakan bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat, bukan semakin baik. Dan terkadang seringkali membuat hati kita harus menempatkan posisi yang benar untuk menanggapi setiap situasi yang terjadi. Dan itu akan benar-benar menguji akan hati kita kepada Allah. Nah, kita akan belajar dari tiga pribadi ini bagaimana hati mereka sungguh-sungguh percaya akan setiap situasi yang mungkin bisa terjadi, bahwa mereka kehilangan hidup mereka sendiri, kehilangan keluarga mereka. Bisa terjadi. Tapi kita bagaimana melihat respon akan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Hal yang pertama yang dapat kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di ayat 17 dikatakan seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Hal yang pertama dapat kita lihat bagaimana hati kita dapat tetap percaya kepada Allah. Yang pertama kita lihat bagaimana respon mereka untuk menanggapi Nebukadnezar. Dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Di sini kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego sungguh-sungguh mengenal Allah yang mereka puja. Untuk melewati setiap situasi yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita,
kita butuh namanya pengenalan akan Allah. Karena kita tidak tahu situasi apa yang sering mungkin kita hadapi. Atau tiba-tiba datang menghampiri kita, kita tidak tahu. Dan dengan pengenalan akan Allah, kita akan menunjukkan sebuah respon di dalam kebenaran. Hati mereka tetap percaya untuk tidak menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar karena mereka mengenal Allahnya. Kita butuh pengenalan akan Allah. Hosea 4 ayat 6a firman Tuhan katakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kita butuh pengenalan. Kita tahu ceritanya di dalam Daniel pasal 1. Sadrak, Mesar, dan Abednego dan Daniel, mereka harus ada di dalam pembuangan. Mereka bersikap untuk tidak kompromi dengan setiap hal apa yang disajikan kepada mereka. Jadi pengenalan itu dibutuhkan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena di dalam pengenalan kita akan Allah akan menentukan respon hati kita yang keluar untuk menanggapi setiap situasi yang terjadi. Sadrak, Mesar, dan Abednego bisa merespon karena mengenal Allah yang disembah. Makanya kita membutuhkan itu di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Untuk kita mengenal pribadi Allah secara pribadi. Karena setiap proses yang kita lalui di dalam kehidupan kita itu akan membentuk hidup kita. Dan tidak ada yang mudah terkadang kalau kita melewati proses yang ada. Hal yang pertama ini biarkan menjadi bagian untuk hati kita tetap bisa percaya kepada Allah adalah saat kita mengenal Allah yang kita sembah. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga firman Tuhan katakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita mengenal Dia, makanya kita ada di dalam firman-Nya. Kita hidup di dalamnya. Karena dengan firman Tuhan kita bersekutu, dengan firman Tuhan kita akan semakin dalam mengenal akan pribadi Dia. Jadi mari kita bersekutu, menyembah Tuhan, mengenal Dia secara pribadi di dalam hidup setiap kita. Hal yang kedua, ayat 17 juga berkata seperti ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak,
hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Di sini Sadrak, Mesad dan Abednego mengungkapkan bahwa jika Allah yang kami puja itu sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi jika tidak, kami tidak akan menyembah patung Tuhanku. Di sini Sadrak, Mesad dan Abednego melihat bagaimana Allah yang mereka sembah, yang mereka puja sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sebagai Allah yang berkuasa, punya otoritas tertinggi di dalam kehidupan, sehingga dia mempercayakan segala sesuatunya ke dalam otoritas Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Saat mereka sungguh-sungguh mempercayakannya ke dalam keperkasaan tangan Tuhan. 3 minggu yang lalu Om Hen sudah berbagi tentang Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Bagaimana Abraham sungguh-sungguh percaya akan apa yang sudah Allah janjikan. Biarpun tidak terlihat. Tapi dari yang tidak terlihat itu, Bapak Ibu Saudaraku, ada hal yang menarik. Sehingga Abraham begitu percaya kepada Allah. Dia hanya melihat dan mempercayai akan janji-janji Allah di dalam hidupnya. Saat Tuhan perhadapkan, lihat bintang di langit. Jika engkau dapat menghitungnya, segitulah nanti banyaknya keturunan. Allah hanya menjanjikan janji firman-Nya. Tapi Abraham menangkap itu dalam hatinya. Karena dia percaya akan kemahakuasaan Allah dalam hidupnya. Kedaulatan Allah dalam hidupnya. Sadrak, Mesad dan Abednego juga percaya akan kedaulatan, kemahakuasaan Allah untuk menunjukkan kuasanya saat hidup mereka tetap ada di dalam kebenaran. Biarkan ini ada di dalam hati kita. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai di dalam hidup setiap kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Yang tiga dapat kita lihat dari respon apa yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesad dan Abednego lewat situasi yang terjadi, tidak kompromi. Adanya keteguhan hati melihat bagaimana Allah yang mereka puja, Allah yang berkuasa, punya kedaulatan dalam hidupnya, sehingga mereka tahu bagaimana bersikap untuk meneguhkan hatinya, untuk tetap percaya kepada janji-janji Allah dalam hidup mereka. Terkadang kalau dengan situasi yang menghimpit, bisa jadi terkadang respon hati kita bukan respon hati yang sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan. Karena kenapa?
kita melihat situasi yang begitu sulitnya dulu. Respon kita secara jasmani itu pasti. Karena Tuhan masih memberikan kita logika ya, akal sehat. Saat kita melihat situasi, wah ini cukup berat. Ini berat. Tapi bagaimanakah kita bisa menyikapi, memiliki respon hati yang benar saat situasi itu mungkin menghimpit kita, bisakah kita tetap percaya kepada Dia? Bisakah kita mengeluarkan sebuah respon hati yang benar menanggapi setiap situasi? Karena Allah akan memakai setiap situasi yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya untuk membentuk hati kita, membentuk iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa Tuhan izinkan itu terjadi. Dan itu Tuhan mau untuk membentuk, untuk memproses hati kita, menguji hati kita untuk semakin dekat mengandalkan Dia, mempercayakan kepada Dia sepenuhnya kehidupan kita. Biarkan ini ada dalam hati setiap kita. Yohanes 14 ayat 1 firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Biarkan hati kita tetap percaya kepada Dia yang punya otoritas tertinggi di dalam kehidupan setiap kita. Mari biarkan keluar respon hati yang benar, sebuah keteguhan hati, karena kita percaya Allah yang Maha Kuasa itu akan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Biarpun sepertinya kita belum melihat akan jalan itu. Tapi itu akan membuat hati kita untuk semakin kuat di dalam kita mengenal Dia. Amin. Biarkan hati kita tetap percaya kepada Dia. Sehingga di dalam setiap situasi kita bisa berkata, hatiku percaya.